Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan sahabat lama, sahabat masa-masa perjuangan kami dulu di masa kuliah degree, masa kuliah S1 di Jogja. Beliau adalah Mas Ranto yang hari ini sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya di masyarakat Babel, Bangka Belitung. Dan sekaligus beliau adalah seorang dosen yang hari ini mengemban jabatan sebagai sekjur, sekretaris jurusan ilmu politik di Babel. Saya cukup berbangga, cukup berbahagia hari ini sahabat-sahabat saya itu sudah menjadi seorang akademisi yang memberi input untuk negara ini, khususnya dalam khazanah ilmu. Tidak banyak kalau kita berbicara ilmu nih Mas Rani. Iya, iya. Jadi selamat datang hari ini ke Jambi. Ya, terima kasih Bang Dori dan kawan Jambi. Di Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Teman kami di bawah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, ya. Kita bergabung dengan Fakultas Hukum untuk ya saling membesarkan. Nah, di Jambi itu dalam budaya-budaya akademiknya kita perlu dorongan memang, karena memang ilmu politik ini juga baru berdirinya dan juga ilmu pemerintah juga baru, sehingga hari ini kedatangan Mas Ranto di sini ya cukup dibanggakan oleh kami semua di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Ya, Bang Dori, sama-sama Bang Dori. Kedisiplinan ilmu kami sama, kami lahir dari ilmu sosial. Ilmu sosial. Dan dalam fenomenologi ilmu sosial ini kita akan melihat bagaimana demokrasi ke depan ini akan kembali kita rayakan. Salah satunya 2024 itu sebentar lagi akan datang dan kita akan menikmati pesta demokrasi itu kembali. Ada analoginya seperti ini. Dalam dunia akademik sekarang itu ada kecenderungan mengatakan demokrasi yang terjadi di Indonesia yang we talking about the real of democracy, pure of democracy, tetapi terjadi backsliding of democracy. Terjadi kemunduran dari demokrasi itu sendiri misalnya. Salah satu kita melihat bagaimana kita melihat kemunduran itu yang dikatakan di dalam backsliding itu. Salah satunya ada transaksional politik, ada juga oligarki party. Nah, saat ini saya ingin melihat bagaimana kita dalam dunia akademisi ini melihat kalau seandainya oligarki itu salah satu indikator mundurnya demokrasi. Lalu bagaimana untuk 2024 ini? Kita disajikan dengan calon-calon yang diputuskan oleh oligark. Iya. Betul, cocok banget. Ya, jadi di Indonesia lah secara umum itu memang kecenderungannya itu demokrasi kita tuh dibajak lah bahasanya. Dibajak oleh kelompok-kelompok yang kita sebutnya dari kelompok pengusaha. Jadi kalau kita lihat trennya kan, tren kemunculan pengusaha dalam politik praktis begini ya. Donatur politik. Iya, itu sangat tinggi. Bahkan di penelitian yang teman-teman lakukan itu di Jakarta dan daerah lainnya itu, komposisi anggota DPR RI kita saat ini yang dari 565 atau berapa itu 55%-nya itu latar belakangnya pengusaha. Jadi dari mulai keterpilihan di 2019 proses PAW ya kan, itu latar belakang kebanyakannya ya. Itu baru bicara DPR RI ya? DPR RI-nya. Jadi 55% itu dari pengusaha. Yang bisa dilihat posisi mereka, politisi yang duduk di DPR itu sebagai komisaris di beberapa perusahaan, CEO dan seterusnya. Jadi memang benar-benar pengusaha ya. Belum lagi anggota DPR yang beririsan yang didanai usaha. Ini sebentar. Kalau mereka 55% ini adalah pengusaha, artinya begini. Arti politik itu memang perlu biaya politik. Ya, sepertinya begitu. Kebanyakan adalah orang yang punya dana politik. Punya dana politik yang bisa memenangkan kompetisi itu. Nah, penelitian-penelitian misalnya di Indonesia lah, seperti Burhanuddin Muhtadi misalnya kan, dia menyebutkan bahwa toleransi dan penerimaan praktek money politik ini di dunia, posisi Indonesia itu tingkat keempat.
Ya, jadi penerimaan money politik di Indonesia itu di dunia itu peringkat keempat ya. Negara peringkat keempat yang paling toleran dengan praktek money politik. Kenapa dia nggak mengatakan bahwasanya tolerant of corruption? Ya, ya sebenarnya begitu ya. Ada irisannya nanti linear dengan kos politik, lalu juga ya yang menjadi koruptor dan seterusnya itu kan banyak dari kalangan itulah. Politisi yang berlatar belakang pengusaha atau paling tidak walaupun politisi bukan pengusaha tapi disupport dananya oleh pengusaha itu sehingga ya sehingga memberikan modal dan kemudian mereka minta imbalan kan oleh kebijakan-kebijakan. Makanya bahkan DPRD Jambi kan provinsinya ada beberapa orang kan tersangka ya. Yang kemarin ya, Iya, yang periode sebelumnya itu. Itu kita ya, saya pernah menulis, saya bilang satu kesedihan begini. Ya, jadi itu menunjukkan ini bang. Jadi polanya kecenderungan ini terjadi di level nasional sampai ke daerah. Bahkan di desa ke depan ini juga akan begitu. Nanti kades-kades yang muncul itu juga dari disupport sama pengusaha ini. Karena apa? Karena memang katanya, kalau dalam dunia akademik ini kita menggunakan bahasa katanya bukan apa namanya, bukan menjadi satu ilmiah ya. Iya. Sepengetahuan masyarakat khususnya itu mengatakan memang terjadi hari ini dalam pilkades ya. itu ada berbeli suara, ada money politik. Dan salah satu mahasiswa saya juga meneliti tentang money politik. Cuma saya bilang money politik ini tidak hanya berbentuk pemberian nilai mata uang semata. Betul. Banyak hal kok money politik itu bisa terjadi dalam bentuk bantuan. Itu sih. Berarti kalau kita lihat seperti itu, Mas Ranto, memang bahaya demokrasi kita. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau untuk terkait dengan partai politik tadi kan, komposisi yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif itu berlatar belakang aktivis itu semakin menyusut ya jumlahnya. Jadi yang tadi pengusaha itu sedikit mulai naik. Jadi kalau di era Orde Baru misalnya kan, itu pengusaha itu kan hanya sebagai apa ya pendukung penguasa aja. Jadi dia tidak menjadi partisipan. Support system ya? Iya, dia support system. Lalu di pasca Orde Baru di tahun 1999 itu, pengusaha juga masih belum terlalu berani tampil langsung ya terjun di dunia politik sebagai calon bupati atau anggota DPRD dan seterusnya itu memang karena pemilu 1999 itu kan masih nomor urut. Jadi sistem iklim demokrasi dan pemilu kita itu tidak terlalu menguntungkan bagi pengusaha atau tokoh masyarakat lainnya lah. Karena dia belum sampai sistem ya. Iya, karena kan nomor urut. Jadi walaupun misalnya Bang Nuri memperoleh suara terbanyak karena dia nomor urut, dikembalikan ke elit politik yang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Nah lalu di 2004 kan masih sampai 2009 ya. Nomor urutnya itu diberlakukan secara sama-sama. Bahkan di 2009 itu kan 30%. Jadi yang berhak mendapatkan kursi caleg itu harus mendapat 30% dari angka BPP, bilangan bagi pemilih. Ya, ini poin saya, ini masih menguntungkan elit partai. Karena kan sulit untuk mendapatkan 30% dari BPP yang ada itu. Nah, lalu di 2014 dan seterusnya 2019 itu sudah suara terbanyak. Inilah kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha untuk tampil. Karena dia sudah yakin kan, dia punya modal yang bisa menangani kompetisi politik dan juga cara undang-undang pemilunya juga tidak ada yang menghalangi lagi. Nomor urut tadi kan sudah hilang. Sehingga tarungnya bebas, liberal banget. Nah inilah kemudian yang tadi pagi saya mengisi kuliah umum ya. Itu kita temanya pemilu 2004 dalam genggaman pengusaha. Nah itu pertanyaannya, mengapa kok pengusaha semakin kesini semakin tertarik dengan dunia politik jika dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dan ternyata penelitian yang saya lakukan, Bang Nuri, tapi di Bangka Belitung,
pada Pileg 2019 dan Pilkada 2020 itu, jadi kita melakukan riset dengan tema toleransi money politik di level masyarakat. Nah, di Pileg 2019 itu kisarannya itu masih di angka 17,1%. Itu kan April 2019 ya. Lalu masuk ke Desember 2020, Pilkada 2020. Artinya kan ada 1 tahun berapa bulan lah? 1 tahun, 6 atau 8 bulan. Itu meningkat 2 kali lipat. Dari 17% itu 34,4%. Dominasi pengusaha di dalam. Bukan, akhirnya masyarakat itu menerima money politik. Inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh pengusaha itu untuk tampil di pentas-pentas politik secara langsung. Jadi dia menjadi partisipan. Di 2019 ini dan seterusnya nanti saya menduga itu pengusaha ini tidak saja hanya menjadi partisipan, tapi juga menjadi owner, pemilik partai politik. Kalaupun tidak menjadi owner, dia menjadi manajer. Jadi pengurus DPD di provinsi kabupaten. Jadi pengusaha itu masuk ke sana. Kalau sudah ngomong politik, Jadi memang agak merisaukan bagi saya. saya ngelihat hal yang sama. Tapi ya itulah yang terjadi dalam demokrasi kita, maka banyak peneliti politik mengatakan ya, sedang ada kemunduran dalam demokrasi kita. Padahal kita dulu mengambil demokrasi ini sangat susah payah, sehingga terciptalah demokrasi. Tapi ketika demokrasi ini ada, ya, kejadiannya seperti itu. Untuk slidingnya ini, kemundurannya ini, Mas Rantu. Kalau tadi hasil riset yang kita temukan, khusus itu mengatakan bahwa demokrasi sekarang sedang dikooptasi oleh para pemodal. Iya, para pemodal. Bahkan legislatif itu sendiri 50 lebih persentasenya mereka adalah para pengusaha. Saya tarik begini. Apa karena pemilik partainya itu adalah para pengusaha sehingga terjadi budaya politik itu sangat berubah di era 2019-2024. Contoh partai yang dimiliki oleh para konglomerat ini kan jelas. Sekarang pilihan kita ada nggak partai yang tidak dimiliki oleh para konglomerat? Ya, jadi gini Bang Dodi, kalau kita lihat secara umum ya, tradisi pengusaha ini masuk ke partai politik itu kan terlihat di Partai Golkar. Itu terlihat awal-awal itu kan. Lalu ketika Demokrat pun pernah berjaya di 2004 sampai 2014 itu kan juga kelihatan irisan-irisannya. Nah, Nasdem juga. Nasdem itu dari Ormas Nasional Demokratnya kan berubah bertransformasi menjadi parpol itu kan juga tidak bisa dilepaskan dari bos media, massa, ya kan, dan seterusnya itu lah. Perindo itu jelas banget Bang. Jadi walaupun dia tidak mengatakan sebagai partai pengusaha, tapi manajer-manajer di daerahnya itu pengusaha semua. Jadi organisasi partai hari ini adalah organisasi manajerial, bukan organisasi terbesar yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, bukan mestinya. Partai politik adalah organisasi besar yang dimiliki oleh masyarakat. Siapapun boleh masuk ke dalam. Betul. Secara independensiannya. Tapi kita lihat hari ini organisasi ini sudah dijadikan sebagai organisasi perusahaan bahasanya itu. Masyarakat. Ya, saya sepakat dengan istilah itu. Jadi memang pola-pola pengorganisasian yang dilakukan oleh partai politik pun juga tidak lepas dari marketing politik semacam itulah, pemasaran dunia bisnis dan seterusnya itu. Nah, cuma yang agak menarik itu begini Bang Dori, di Indonesia itu ketika oligarkinya muncul ya, dan kalau kita bandingkan dengan Amerika dan negara Inggris dan seterusnya itu, para pengusaha itu seperti bos Facebook kan misalnya. Itu kan mereka tidak mau berpolitik. Kalau mereka berpolitik mudah saja lah saya kira. Apa yang mereka nggak punya? Duit, medsos, Elon Musk contohnya. Nah, di Indonesia itu bos-bos media itu tampil berpolitik. Dan yang mengejutkan lagi misalnya kalau anak-anak dari oligarki itu muncul di staf khusus presiden, wakil menteri, itu kan bisa kita lihatin. Staf khusus milenial coba nggak ada dari aktivis yang benar-benar aktivis misalnya. Jadi yang diisi oleh
kelompok-kelompok oligarki ini tadi. Itu kemudian yang merawat itu kan, yang merawat pola. Ada anak ketua partai sebagai staf sus presiden, ada anak pemilik mall. Iya, padahal aktivis di Universitas Jambi banyak banget yang bisa bekerja kan, tapi aksesnya nggak bisa, nggak tembus itu. Inilah kemudian yang membuat salah satu indikator yang bisa kita gunakan kemunduran demokrasi itu. Saya kira itu poin salah satunya. Salah satu kita lihat bagaimana keterlibatan itu ya. Iya. Melibatkan dan mempersiapkan Jadi, oligar baru ini. Iya, mereka mewarisi untuk generasi-generasi yang berikutnya itu. Padahal kan ini, ya kalau kita ditanya ini KKN apa? KKN. Nepotismenya kelihatan. Karena apa? Kalau kita tarik dari kelembagaan partai tadi, ya hari ini masyarakat memahami partai itu hanya sebagai kendaraan politik. Bahasanya partai itu adalah kendaraan yang dilegalkan untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan. Iya. Artinya partai politik secara pendefinisian, fungsi partai politik itu adalah menyambung lidah masyarakat. Partai politik itu salah satunya adalah memberi partisipasi dan pendidikan politik dan partisipasi politik. Tapi sayangnya hari ini kita nggak melihat partai politik itu bergerak pada masyarakat bawah, sehingga dalam kelembagaan politik kita bicara party ID, iya, masyarakat sudah lemah seperti ini. Ya, kita untuk identitas kepartainya itu krisis. Jadi misalnya hari ini pemilu di 2019 dan saya memilih partai tertentu, dengan mudah nanti di pemilu berikutnya akan berpindah. Jadi keterikatan kita dengan parpol itu memang nggak ada. Sekarang terjadi ya person of ID. Iya, jadi ya karena tadi sistem pemilu kita sudah liberal dan terlalu liberal, sehingga kontrol partai politik itu sudah nyaris tidak ada lagi, Bang. Jadi kalau dulu itu kan, bukan dulu sih, di 2014 itu kan terakhir itu parpol ini masih punya cakar lah. Jadi kalau kadernya nggak loyal dalam menyampaikan kepentingan publik atau parpolnya sendiri, kan dengan mudah di PO ya, di 2014. Tapi di 2019 nggak mudah lagi, Pak. Kita sudah cabut status kader itu dari keanggotaan partai misalnya kan, dan dia akan melawan nanti secara hukum. Dan proses melawan hukum itu kan panjang, bisa 1 periode gitu. Bisa. Artinya itu terjadi. Ya, artinya parpol itu sudah memang benar-benar menjadi ya cuma kendaraan saja. Kami siapin tiket, kebanyakan yang terjadi kayak gitu tuh dipetul sama ya. Tadi berkaitan. Yang paling heboh itu kan Mariamza PKS melawan PKS-nya itu kan, dan gagal. Partai politik itu tidak bisa lagi mengontrol kadernya itu. Artinya apa? Artinya secara struktur sistem politik kita memang sudah tidak ramah lagi dengan ideologi-ideologi yang ditawarkan. Belum lagi kita tarik dengan pragmatisme parpol itu sendiri kan, supaya mendapatkan kursi dan macam-macam itu. Karena kan memang parpol itu yang membedakan dengan organisasi sosial itu kan untuk merebut jabatan itu kan, kekuasaan itu. Jadi kalau ini jawabannya Mas Santo, artinya benar. Kenapa orang sibuk mencalonkan diri mereka untuk jadi presiden? Ternyata kelembagaan partai itu sudah lemah. Artinya tidak ada kader yang muncul. Ini sudah nggak ada. Akhirnya fenomena 2019 kemarin kita melihat kenapa PDIP itu kuat, karena ada Jokowi effect. Kenapa Gerindra itu naik, karena ada Prabowo effect. Berarti kali ini semua pengen nyalonin jadi presiden dong. Itu efek elektoral partai mereka itu. Iya. Jadi yang menarik itu munculan Anies Baswedan ini. Jadi kalau kita lihat secara struktur partai itu kan dia dengan mengatakan kalau Pak Anies ini kan memang bukan orang parpol, dia akademisi, kemudian aktif di berbagai kegiatan ini. Nah yang anehnya itu kan, kok partai-partai politik yang ada itu malah berlomba-lomba merekrut yang memang bukan kadernya, non partai. Artinya kan proses kaderisasi yang dijalankan oleh parpol itu tidak berjalan dengan maksimal.
karena kan kalau dalam negara-negara yang memiliki tradisi kuat itu kan, kalau kita mau Pasti ada. ya mencalonkan sebagai apa legislator atau Oh iya. ya, itu kan karirnya panjang, Panjang. 15 tahun tercatat sebagai pengurus parpol minimal kan. Salah satu kalau saya nggak salah itu Perdana Menteri Swiss apa yang perempuan, kalau saya nggak salah itu kan dia memang aktivis perempuan, dia berbicara bagaimana apa namanya minimalisir kejahatan smuggle terhadap perempuan, kejahatan seksual dan yang lainnya, sampai dia menjadi wakil di parlemen, akhirnya menjadi perdana menteri dari isu itu. Ya aslinya prosesnya panjang istilahnya kan. Nah kita enggak. Jadi kalau abang bisa memobilisasi dukungan lah bahasanya saya kayak gitu. Abang walaupun nggak pernah ngurusin masyarakat, abang bisa saja. Atau kalau fenomena Anies itu menarik sebenarnya. Atau Anies pengen balas dendam nggak? Kayak Jokowi dari menteri gimana? Ya kalau alasan Anies waktu itu saya dicukupkan tugasnya. Oh begitu ya. Bukan dipecat atau bukan dipecat atau diganti, tugasnya dicukupkan. Hari ini apa dia pengen bertugas kembali di istana? Gimana? Ya bisa saja bang. Jadi fenomena yang ada saat ini kan yang benar-benar kader partai atau yang apa yang hidup dan menghidupi partai itu kan Pak Prabowo itu. Lalu kalau Ganjar saya kira sampai sekarang itu masih tercatat lah dia keanggotaan di sebuah partai politik itu kan. Nah fenomena Anies ini saya kira membalikkan itu semua Pak. Apalagi kalau nanti tiba-tiba menang misalnya kan. Ini ilmuwan politik yang ada di Indonesia itu bingung ini. Salah satu kebingungan kita itu mulai detik ini. Kalau kita ambil pendekatan pemikiran politik Indonesia makin bingung lagi. Karena kita akan berbicara tentang paling ujung di sana. Iya. Sebelum era kemerdekaan, kita bicara tentang bagaimana yang namanya Javanese of Traditional. Jauh kalau kita kaji di sini, bingung kita kalau sana Anies menang. Ada apa dengan Indonesia ini? Iya makanya, jadi saya kira yang penting untuk kita lakukan itu bagaimana kemunduran demokrasi yang kita deteksi ini itu paling tidak bisa dihambat. Walaupun kita tidak bisa lagi menarik mundur melawannya secara konfrontasi begitu loh. Tapi paling tidak kita menghambatnya. Nah, oleh karena itu kalau biasanya ini kan terkait dengan supply setnya, dengan ketersediaan. Sistem politik kita itu memang sangat mendukung keberadaan yang kelompok oligarki tadi. Nah, lalu yang harus kita lakukan di mindset-nya. Karena kan di mindset permintaan kan ada di kita nih, pemilih, masyarakat dan sebagai pemilih kan. Nah, kalau kita menolak, saya kira itu akan membuat ini juga kan. Jadi artinya kalau pemilihnya oke, kami akan terima duit dan kami tidak akan memilih misalnya atau macam-macam itu kemungkinan pengusaha-pengusaha itu agak wah ini bahaya nih misalnya kan, ternyata duit nggak bisa menentukan misalnya. Nah kalau itu kita lakukan saya kira bisa menghambatnya di mindsetnya itu. Itu bisa dengan syarat pendidikan politiknya sudah bagus. Iya, pendidikan politiknya sudah bagus dan seterusnya lah. Dan sosialisasi politik yang pertama yang wajib itu melaksanakannya ya pertama kita akademisi. Yang kedua adalah penyelenggara. Penyelenggara juga wajib untuk mensosialisasikan. Yang ketiga sebenarnya yang paling wajib lagi itu adalah partai politik. Tapi hari ini partai politik itu bukan berbicara itu kan itu salah. Karena mereka sudah transaksional sekali. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana demokrasi itu lahir dengan baik tanpa ada jual beli suara, tanpa ada transaksional, susah. Parlemen threshold-nya ada. Iya, itu juga problem. Coba bayangin, untuk memajukan dan mengusung atau mendukung kandidat dalam pilkada, satu harga kursi kota dewan itu dihargai berapa? Nah ini yang dikatakan dalam backsliding of demokrasi, yang tahu itu cuma dia sama Tuhan. Jadi ini yang menarik juga di Bangka Belitung itu Bang, lagi di Kabupaten Bangka Tengah. Itu kan sekarang sedang proses PAW Wakil Bupati. PAW Wakil Bupati. Iya. Jadi sekarang itu Bangka Tengah itu Wakil Bupatinya kosong.
karena yang terpilih kemarin menggantikan anggota DPD yang meninggal. Jadi dia naik ke DPD RI sehingga wakil bupatinya kosong. Nah, yang menariknya itu di proses kandidasi wakil bupati itu salah satu partai politik pengusung yang menang tadi itu sudah mengeluarkan angka. Jadi walaupun di kemudian hari diklarifikasi ya, itu obrolan luar kopi karena sudah banyak digugat, termasuk saya menggugat itu kan. Ya, karena orang tahu, tetapi kita nggak punya kekuatan untuk mengatakan ini salah. Jadi mereka sudah pasang harga itu 2 miliar. Ini apa ya? Memang benar-benar terjadi. Orang partai yang di sana, walaupun dia mengklarifikasi tadi karena ada ketahuan. Nah, artinya 2 miliar itu untuk tiket pencalonannya saja kan? Atau memang sudah sepaket dipastikan jadi begitu kan? Itu masih saya telusuri, Bang. Saya masih menelusuri. Kalau saya berasumsi kalau ini adalah paket jadi, berarti 2 miliar dibagi 25 kursi. Ketemu nanti angkanya berapa? Oh, maka itu berarti ketika parlamentarisme ada, artinya ada angka di sini. Kalau angkanya 1 itu nilai 2 kali ini, wah. Maka kalau kita ingin melihat, susah kita melihat kepala daerah itu mereka tersandra. Ingin melakukan pembangunan salah, tidak melakukan pembangunan salah, ya kan? Tapi akhirnya kalau kritikan kita dalam akademisi ya hari ini memang para pemimpin khusus untuk daerah-daerah ini sebagai simbol politik sekalian untuk tetap berkuasa itu. Kalau kita ambil contoh di sini, sejak 2024 sampai 2022 hari, 2014 baru 2 hari. Pertanyaannya, kepala daerah mana yang membangun daerahnya? Apalagi 2019 ke atas ya, ada nggak yang bangun? Nggak ada. Yang boleh bangun seakan itu hanya bangun jalan tol. Ini dibangun oleh presiden. Kepala daerah ada apa? Ya artinya apa ya? Pemimpin yang disiapkan itu nggak punya misi. Visi misinya itu hanya disampaikan pada saat pencalonan saja. Artinya kan mereka nggak punya gambaran. Nah, pertanyaannya kenapa ini nggak dieksekusi ya? Nah, mungkin konflik interestnya itu di sana, Pak. Ini kok merugikan kita ya? Tadi diskusi dengan teman-teman di sini kan terkait dengan misalnya alur distribusi batu bara kan, ketika ditutup ada masalah di sini kan, kemacetan di daerah ini, lalu digeser di jalur yang satunya lagi masyarakat di sana yang ini. Jadi maksud saya itu kepala daerah itu kan harusnya tahu ini apa yang harus dilakukan. Semestinya kalau jadi pemimpin itu you know about that you have a roadmap. Iya, itu harus punya. That's your leader. Kalau leader nggak punya roadmap pemimpinannya gimana? 2024 ini menarik kan. Kita lihat kandidat dari calon presiden ini elektabilitas yang kuat itu ada 2 orang, misalkan akan 2 orang aja. Tapi kalau kita ambil pendekatan, tentunya bisa lebih dari itu. Persoalannya gini, kira-kira ada berapa kandidat di dalam pilpres tersebut? Ya kalau kita lihat dari isu-isu yang berkembang lalu kita kaitkan juga dengan akademik itu, misalnya partai politik itu kan di presidensial thresholdnya itu kan 25%. Jadi kalau kita bagi rata itu kan 4 pasangan yang bisa kita harapkan muncul. Tetapi kan realitas politik terkini itu kan dia mulai mengerucut. Jadi misalnya PDI Perjuangan itu kan juga tidak ingin tampil sendiri sepertinya. Takut ya? Bisa jadi takut atau apa. Karena pengalaman politik kita itu kecuali SBY yang berhasil dengan demokratnya lalu menarik bukan wakil presidennya yang tidak populer di dunia politik, dia seorang birokrat dan macam-macam itu. Dan selanjutnya kan kita tidak menemukan itu. Jadi pertimbangan kenapa
Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, ya itu kan menjadi apa ya, semacam pembenar bahwa koalisi itu penting. Jadi tidak bisa sebuah partai politik walaupun dia bisa memenuhi syaratnya untuk mengusung kadernya untuk jadi capres. Nah, jadi jika PDI Perjuangan berkoalisi saja dengan salah satu partai siapapun itu sudah mengunci berarti 3. Jadi kemungkinan 4 nggak ada lagi. Bertiga ya? Sudah dipastikan 3 itu. Jadi kuncinya di PDI Perjuangan itu. Ya. Kalau dia sendiri mungkin ada harapan 4 pasangan. Tapi kalau sepertinya enggak begitu. Jadi yang mudah-mudahan saya nggak salah. Karena akademisi kan boleh salah. Jadi nggak boleh itu bohong. Nah kalau nggak salah itu kemungkinan kan 3 itulah. Ganjar dengan PDIP atau KIB-nya, terus Anies dengan Nasdem dan kawan-kawannya itu, lalu Prabowo dengan Gerindra dan tanda tanya siapa, apakah PKB, apakah partai yang lainnya dan seterusnya itu. Jadi 3 ini yang akan muncul. Kalau 3 ini yang muncul, saya menduga efisiensi atau perdebatan diskusi ketika presiden terpilih nanti dengan teman-temannya di parlemen sebagai mitra mengelola pemerintahan misalnya kan, itu mungkin agak sedikit lebih sederhana. Walaupun Indonesia itu sudah membuktikan bahwa visi misi atau ideologi partai itu tidak mempengaruhi sikap politiknya di parlemen ketika mendukung program-program pemerintah. Jadi kita di era SBY lah, sebut saja begitu. Partai koalisi itu menjadi oposisi untuk kebijakan tertentu. Tapi di sisi lain, dia menjadi mitra. Nah, jadi kekacauan-kekacauan ini yang membuat kita sulit untuk memapping. Bahkan teori koalisi yang sudah kita pahami di dunia akademik misalnya kan, pendekatan ideologi, jarak ideologinya, minimalis coalition misalnya dan seterusnya itu kan tidak berlaku di Indonesia. Karena tadi orientasi politiknya itu memang benar-benar akses kekuasaan, menteri dan macam-macam itu. Ya, karena gini, kalaupun nanti eksekutif itu hanya berkoalisi pada satu patron atau satu partai politik, kita analogikan lah. Iya. Jadi hanya berkoalisi dengan satu partai dan memenangkan kontestasi pemilu, tetapi di legislatif nggak nyampai mayoritas. Dia tidak menjadi mayoritas. Akhirnya apa yang terjadi sama juga dengan saat ini. Tetap aja mereka akan berkoalisi kembali antara eksekutif dan legislatif. Oposisi ini kenapa selalu lemah di Indonesia? Kalau dulu kita lihat di era Orde Baru ya, Orde Baru kan sudah ada pembagian. Bahwasanya ada partai yang berazas kepada agamis, silakan. Yang nggak agamis, yang nasionalis silakan nasionalis. Pilih yang mana yang kalian mau. Kalaupun di situ ada P3, ada Golkar, ada PDIP. Artinya ada minimalis parti di sini dengan kekuatan ID-nya tadi. Kalau sekarang kan enggak nih. Partai selama dikuasai oleh para konglomerat ini seenaknya aja bawa demokrasi. Ya kalau dulu kan partai yang menentukan arah kebijakan pemerintahan yang menang pemilu. Kalau sekarang itu kan partai yang diarahkan, bukan mengarahkan lagi. Jadi yang mengendalikan, yang mengendalikan tadi kelompok oligarki tadi. Jadi inilah yang mengendalikan partai politik. Misalnya banyak sekali lah kita temukan. Karena di partai apakah ada konsensus lagi terus bagaimana? Jadi kalau komando ya susah kalau komando. Iya, jadi begini Pak Dodi. Jadi pemainnya itu sudah beragam, antar bakat. Kalau dulu kan misalnya aktivis ya kan. Sekarang tuh porsi untuk aktivis itu sudah semakin menyusut. Nah, nanti mungkin akan terbukti di proses pencalonan untuk Pilpres ini. Kita lihat. Atau kalau enggak kita tarik ke bawah lah, misalnya ke provinsi, ke kabupaten misalnya kan, terkait dengan kan mau pilkada serentak juga kan nanti di 2024 itu. Kita lihat partai yang kandidat yang diusung oleh partai politik itu kriterianya apa? Selalu berfokus pada elektabilitas. Gak peduli ini akarnya figur ini dulu seperti apa, tapi ketika dia
tampil bisa meyakinkan kepada publik kalau orang ini baik dan seterusnya itu. Even ex narapidana boleh mencalonkan diri ya. Iya. Ya oke, we know about that. Ini hak dia. Oke, kita paham itu. Tetapi kan kita bicara juga bagaimana tentang norma, tentang budaya. Semestinya kita tahu yang salah, dia sudah salah. Jangan kembali dipilih salah. Tapi ada yang menang juga kok masuk penjara. Bahkan dia nggak kampanye, dia sudah divonis di penjara dari salah satu partai yang ada di Sulawesi kalau nggak salah. Dia sudah divonis, sudah dikurung. Jadi nggak kampanye lah bahasanya itu. Ternyata di hari coblosan tuh dia menjadi pemenang. Ini kan aneh ini kan. Ini kok orang di penjara tiba-tiba bisa menang, ini bagaimana misalnya? Artinya pemilih kita itu moralitas standar pemilih kita itu rendah, Bang. Tadi saya di awal sudah menceritakan bagaimana tingkat toleransi penerimaan masyarakat terhadap praktik politik itu tinggi. Lalu terkonfirmasi dengan ketika politisi tadi yang ketahuan melakukan money politik walaupun tidak tervonis misalnya, itu tetap didukung. Jadi tingkat kewajaran terhadap praktek money politik itu linear dengan tingkat dukungan. Jadi kira-kira sederhana pertanyaannya ini, jika politisi itu terbukti melakukan money politik, apakah tetap akan didukung? Ternyata didukung. Jadi maksud saya itu standar moralitas kita dalam menentukan pemimpin itu sangat rendah. Padahal kan money politik bagian dari pidana pemilu ya. Ya, bukan hal yang dibolehkan. Perbuatan terlarang lah maksudnya. Tapi ya itu. Sudah tahu ini nggak baik, tetap kita dukung. Nah, saya dari dulu sampai sekarang itu sangat menolak pengembalian hak politik pada mantan narapidana koruptor. Menurut saya itu nggak perlu dikasih ruang lagi. Orang ini sudah terbukti loh melakukan perbuatan kejahatan yang merugikan negara ya kan. Tapi kita nggak kapok. Walaupun orang yang tidak tervonis pun belum jadi jaminan dia tidak akan menjadi koruptor. Tapi maksud saya di supply awalnya itu tersediaan calon pemimpin itu kita punya standar yang agak tinggi. Kita Polri TNI boleh bisa mencabut hak politiknya. Kenapa untuk mantan koruptor nggak bisa? Kan begitu kan? Jadi maksud saya standarnya ini harus kita naikkan, Bang. Di hulu sampai hilirnya itu. Regulasi harus jelas, itu satu. Kedua, masyarakat secara pendidikan politik dan moralnya juga harus. Iya. Yang ketiga, kandidat yang harus memahami. Menang itu ya tidak perlulah menggunakan segala cara. Kan? Betul, harusnya begitu. Nah makanya proses penjaringan di parpol itu harus ketat. Dia melihat siapa ini. Tapi gimana mau ketat? Katanya tadi kita sudah membuat riset 50% lebih. Ya, iya itu maksud saya kasus ini Bang. Kita jadikan pengalaman dan pembelajaran untuk periode-periode yang akan datang gitu. Jadi jangan sampai kita melestarikan, merawat hal yang kita gelisahkan saat ini untuk masa yang akan datang. Jadi ini harus tegas. Parpol jalur satu-satunya untuk legislatif. Kecuali DPD ya. Kita nggak punya jalur lain. Jadi memang benar-benar kuncinya di parpol ini. Kalau KPU, kita kampus kan cuma bisa teriak-teriak saja. Saya ingat buku Sidney Perbah, itu berbicara tentang budaya politik. Sebenarnya budaya politik masyarakat dunia ketiga ini dikategorikan apa? Apakah dia parokial, apakah dia kaula, atau dia partisipan? Kalau dari kesimpulan masa kita ngobrol tadi, ini kita masih di level parokial seperti itu. Atau malah lebih mundur lagi Bang, sebelum ditemukan istilah apa parokial itu purba gitu. Yes. Segitu lemahnya pemahaman tentang politik di negeri ini. Apa memang karena kehidupan kita yang susah semua? Jadi masih mau bilang negeri ini makmur? Ya, jadi proses demokrasi kita yang sangat modern ini tidak berjalan selaras dengan pemahaman pendidikan politik di masyarakat kita dengan cara modern juga. Ini yang jadi problem. Sehingga sikap masyarakat itu kan tidak tegas dia. Dia disebut cerdas,
cerdas, tapi disebut nggak cerdas juga nggak cerdas. Mengkritik bisa ya, Iya. tapi nerima juga. Iya persoalannya. Nah itu ternyata bukan cuma di kalangan masyarakat biasa, Bang. Mahasiswa yang saya riset di kelompok milenial atau generasi Z dan milenial itu artinya kan dari 17 tahun sampai 40 tahun ya. Ternyata itu Even the middle class ya. iya, artinya yang memang agak tidak toleran terhadap money politik itu di usia agak lama. Jadi mungkin di kisaran 41 ke atas. Itu memang persentasenya agak sedikit ya menerima money politik, tapi di bawah itu sangat tinggi. Artinya saya sering di banyak kesempatan itu mengatakan bahwa ternyata kebutuhan pemilih pemula dan milenial itu lebih tinggi daripada kebutuhan seorang bapak yang punya 2 anak. Artinya mereka mau menggadaikan suaranya itu dengan nominal rupiah yang nggak merubah hidup yang tidak merubah hidup apapun. Artinya 2024 kita akan menunggu beredarnya pundi-pundi rupiah yang sangat banyak. Karena pilihan dalam pemilu ini adalah pilihan yang semuanya serentak dilakukan. Artinya ada pilpres di sini karena ada toleransi terhadap politik uang, berarti kita patut mencurigai karena hipotesis kita dalam penelitian itu mengatakan kecurigaan di awal. Artinya bakal ada politik uang di sini dalam pilpres, bakal ada politik uang dalam kepala daerah, dalam legislatif, DPD. Berarti kapan kita bisa keluar dari cengkraman ini? Itu pertama. Iya. Kalau lihat dari ini, dari siklus lah, sebut saja begitu. Jadi dengan model demokrasi saat ini, dengan model pemilu yang kita sudah pilih dan sepakati dan akan kita jalankan nanti, itu arus money politiknya itu semakin tinggi. Termasuk juga angka partisipannya itu semakin menurun nanti. Partisipasi politik. Iya, partisipasi politik menurun. Money politik grafiknya naik. Tinggi. Iya. Jadi memang saat ini kan posisi kita di peringkat 4 di dunia. Jadi 2024 mudah-mudahan nggak nyodok ke atas. Tapi kalau saya lihat dari tren-trennya yang ada saat ini mungkin akan naik deh. Jadi mungkin kita ya nggak tahu di dunia itu masuk 3 besar atau 2 besar nanti terkait dengan money politik. Iya. Bahkan kita mengalahkan negara-negara yang di Afrika yang miskin. Artinya pemilih kita lebih matre. Ya itu tadi Bang, jadi memang proses di hulunya itu tidak terlalu mempertimbangkan aspek ideologis, karena yang dipertimbangkan adalah pragmatis untuk ya survival sebuah parpol di masa-masa yang datang. Karena bagi partai politik yang tidak memiliki menteri misalnya, itu pasti hanura, itu hilang. Jadi salah satu cara mereka untuk eksistensi eksistensi di dunia politik itu mengisi jabatan-jabatan menteri itu penting. Oke. Kita lihat 3 kandidat. Kalau sampai terjadi 3 kandidat ini artinya kita akan ada 2 kali pemilu pilpres. Ronde pertama dan ronde kedua. Ya, putaran pertama dan putaran kedua ada potensi kesan potensi. Kalau saya terjadi 2 ronde, 2 putaran, kita anggap yang mampu masuk ke putaran kedua itu Prabowo dan Anies. Ya kalau Prabowo dan Anies perkiranya Anies. Tapi beberapa analis politik kita tuh meyakini kalau Prabowo itu nggak bisa ikut di putaran kedua. Ya. Berarti Ganjar Anies. Ya, karena Prabowo ini kan figur yang lama. Apa yang dia jual di 2019? Nggak ada kelompok tersebut. Apa yang dia jual di 2014? Ternyata berbeda dengan sikap pandangan-pandangan politiknya saat ini. Jadi maksud saya itu ada kejenuhan di pemilih terkait dengan figur Pak Prabowo ini. Jadi potensi ini dugaan saja. Biasanya pemilih kita itu suka yang baru. Dan politisi yang baru ini pun juga mudah menjualnya. Berarti Ganjar dan Anies ini dua-duanya baru? Bisa 2 putaran, masuk ke putaran kedua. Putaran kedua? Kalau komposisinya di Prabowo kemana? Itu yang digelisahkan sama Ade Armando kan.
dia gelisah banget kalau 2 putaran itu. Sehingga dia menyerukan ya pemilih Kristen itu harus bersatu katanya. Karena kalau enggak ya itu akan menguntungkan Anies dan Anies akan terpilih menjadi presiden. Apapun itu saya kira selain karena alasan isu agama dan seterusnya, Anies dan Ganjar ini memang tokoh yang baru untuk pentas presiden. Lalu kenapa Puan itu enggak menjual kira-kira? Iya, Dia punya apa ya? Dia punya power, dia punya relasi, dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan, everything. ya jadi kita sejarah politik kita kan belum bisa, Bang Dori. Ketika proses pemilihan langsung, perempuan itu sulit. Jadi termasuk riset kami di Bangka Tengah, di Bangka Selatan, ketika ada calon bupati dari perempuan itu ternyata persepsi masyarakat kita terhadap perempuan dalam mengisi posisi penting itu memang tidak terlalu diterima. Artinya Bahkan Ibu Mega sendiri tidak terpilih. tidak pernah terpilih secara langsung. Jadi itu memang ada problem kultural. Waktu ikut pemilihan secara langsung memang Nggak bisa. Bahkan masuk putaran ini ya. Pertama beliau bersama Megawati, siapa Wiranto ya? Enggak, Megawati. Yang ketiga itu siapa? Sama Sari. Yang kedua Megapro, Megawati Prabowo. Dua-duanya. Ya, jadi memang di proses pemilihan langsung itu perempuan memang masih sulit. Bukan cuma apalagi presiden ya. Jadi potensinya ini ada 2 kandidat Untuk di putaran kedua. Putaran Atau kedua. jangan-jangan memang cuma 2 kandidat dari awal sampai akhir itu. Karena peluang untuk 3-4 kandidat sudah selesai, masih ada peluang untuk 3 kandidat. Mhm. Kemungkinan besar kalau 3 kandidat seperti ini. Komposisi kekuatannya di atas 33% kan, itu 2 putaran. High tension politiknya tinggi, Iya. dan kemungkinan bisa terjadi 2 kandidat. 2 kandidat ini berarti sama dengan 2019 kemarin. Iya, itu dinamikanya agak bazar itu agak keras nanti. Pasti agak keras. Keterbelahan bangsa Kembali terulang di 2024. Oke. Mas Ranto, sahabat saya yang hari ini sudah berbagi, sudah transfer knowledge, dan juga minta terima kasih sudah bersedia untuk masuk di dalam polling. Polling ini kami artikan sebagai politik keliling. Politik keliling ya. Ya, karena memang kita akan berkeliling kelaknya, tidak hanya di dalam ruangan. Tentu kita juga akan jemput bola nanti keluar kemana kita bisa untuk bertemu dengan orang-orang yang keterlibatan dalam politik itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Dori dan kawan-kawan di Universitas Jambi. Salam untuk semua sahabat yang ada di Babel. Siap. Semoga kita ketemu lagi nanti. Ya, kami tunggu. Bahkan polling nanti podcastnya di Kita podcast. Bangka Belitung aja nanti. Selamat sore semua.